Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Afrilianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Rusdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apianto Adi Pratama dari kelas 19 TI A5. Alhamdulillah, syukurillah, apapun keadaan kita harus belajar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghadapi ujian yang cukup memberatkan kondisi keadaan kita. COVID-19 merupakan ujian. Kita tidak pernah tahu apa hikmah di balik ini. Tetapi ingat perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita menghadapi takdir, tapi tidak boleh kita lawan takdir kecuali dengan takdir itu sendiri. Sebagaimana ketika terjadi wabah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meminta dan memberitahukan orang yang ada di negeri Syam tidak boleh keluar, dan yang ada di luar negeri Syam tidak boleh masuk ke negeri Syam. Ada orang komplain kepada Sayyidina Umar. Dia berkata, ini kan qadarullah, jadi tidak apa-apa kalau kita memasuki negeri tersebut. Kalau memang Allah takdirkan kita terkena, pasti kita tidak bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kita menghadapi COVID-19. Allah pula mentakdirkan kita punya ikhtiar, punya pilihan untuk mencegah dan tidak boleh menyerahkan diri terhadap takdir dan membuang diri di tempat yang berbahaya. Beralasan itu takdirnya. Salah satu bukti keimanan kita terhadap takdir, kita mampu merubah takdir itu. Kita mampu merubah nasib itu karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Kita yang punya pilihan. Tidak boleh ada orang berkata, Allah takdirkan saya masuk neraka, berarti saya terima masuk neraka. Saya harus berusaha untuk menjaga diri dari api neraka, dan saya memperjuangkan diri agar menjadi ahli surga. Kata Umar bin Khattab, belajar hidup susah karena nikmat itu tidak selalu dijamin kekal. Di dalam pandangan Islam ada 5 hal darurat yang wajib kita jaga, bahkan disebutkan hal baru terutama pokok yang tidak bisa kita tinggalkan. Pertama, mencegah agama. Yang kedua, mencegah nafsu jiwa. Yang ketiga, mencegah harta. Yang keempat, menjaga akal dari semua hal yang mengganggu dan merusak akal kita, seperti narkoba, minuman keras, dan hal yang bisa menghilangkan kesadaran akal kita. Yang kelima, mencegah kehormatan diri. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi hujan besar sehingga jalan tidak bisa dilewati oleh orang. Nabi pun menyuruh muazzinnya, "Shollu fil buyutikum." Salatlah kalian di rumah. Bisa ditarik kesimpulan dari kejadian pada masa Nabi tersebut, yaitu ketika sebuah wabah sedang parah-parahnya seperti di Indonesia sekarang yang sedang menghadapi corona, maka kita boleh beribadah di rumah. Wabah ini juga dapat menjadi momen untuk keluarga karena kita dapat menghabiskan banyak waktu bersama keluarga, beribadah di rumah bersama keluarga, dan juga lebih banyak waktu untuk makan bersama dengan keluarga. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga kebersihan, karena Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang menjaga kebersihannya. Oleh karena itu kita harus mencuci tangan dan pakaian. Untuk memutus rantai penyebaran COVID ini, maka kita jangan keluar rumah jika tidak ada hal yang penting, dan jangan mudik atau pergi keluar daerah dulu. Tidak mudik atau pulang kampung bukan berarti kita memutus tali silaturahmi. Kita bisa menggunakan video call sehingga kita bisa bersilaturahmi kepada orang tua. Kesehatan dalam pandangan Islam itu wajib, karena kita harus berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menjadikan seluruh tempat di bumi menjadi bersih dan boleh tempat untuk salat, sehingga kita tetap dapat melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah di rumah bersama keluarga. Kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau ada di antara hamba karena dia sedang sakit atau sedang musafir sehingga berkurang ibadahnya, Rasulullah berkata, tetap nilai pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sedang sehat. Oleh karena itu,
Mari kita angkat tangan kita sambil berdoa kepada Allah dan memohon untuk mengangkat wabah corona ini atau COVID ini dari negeri kita dan saudara-saudara kita. Memang kita pasti merasa sedih sebab kita jadi tidak bisa mudik, salat tarawih di masjid dan melakukan ibadah lainnya dengan nyaman. Namun ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mempercayai dan wajib percaya. Saya yakin karena di dalam ujian ada doa yang tulus dan ikhlas, maka nanti kita akan dapat mengambil hikmahnya. Mari kita angkat tangan kita dengan tulus hati. Kita ingat ternyata selama ini banyak nikmat yang kita dapat, tapi kita belum mampu mensyukurnya. Mudah-mudahan dengan kita sabar terhadap ujian yang kita hadapi, maka Allah akan mengangkat wabah ini dari negeri kita. Allah akan mengangkat wabah ini dan harus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Rahim. Berilah kepada kami kemampuan agar kami waspada, agar kami selalu menjaga diri, agar kami selalu menuruti dan menaati perintah agama Islam. Dalam kondisi ini kita mengikuti pandangan Nabi Muhammad SAW, apalagi pandangan Nabi Muhammad dan pandangan perintah menjadi sama dan satu tujuan untuk menjaga masyarakat kita dari segala bahaya dan penyakit. Jadilah orang-orang yang takwa untuk diam di rumah. Kita lindungi diri dan orang lain dan berperang melawan COVID-19 atau corona ini di Indonesia, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya mau dari COVID ataupun wabah-wabah lainnya, dan selalu dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.